Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini pembacaan firman Tuhan sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-23. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua itu boleh menjadi kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang suka berbuat jahat. Berkali-kali diperingatkan, tidak juga sadar, malah semakin jahat. Nampaknya tidak ada lagi harapan orang itu untuk bertobat. Seringkali disimpulkan demikian. Ada yang bersikeras tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah banyak orang menginjili dirinya, malah ia justru menghujat nama Yesus. Tampaknya tidak ada lagi harapan orang itu menerima keselamatan. Seringkali kita berpendapat demikian. Saat Yesus disalib, ada dua penjahat yang juga turut disalib di sebelah Yesus. Namanya juga penjahat. Sudah pasti perbuatan mereka adalah jahat sampai mereka harus mengalami hukuman mati di kayu salib. Itulah yang terjadi dalam kehidupan penjahat yang ada di samping Yesus Kristus. Saat tergantung di kayu salib, masih juga mereka berbuat jahat. Itulah salah satu penjahat yang mengolok-ngolok Yesus. Mereka mencela Yesus dalam ayat yang ke-44. Namun tiba-tiba ada seorang dari penjahat itu yang bertobat. Hatinya berubah sehingga ia menegur temannya yang telah mencela Yesus dengan mengatakan, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama?" Penjahat itu menyadari kesalahannya dan rela hati menerima salib sebagai hukuman yang layak baginya. Ayat yang ke-41. Lalu ia memohon keselamatan bagi jiwanya. Katanya kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kisah penjahat itu menunjukkan bahwa selalu ada harapan bagi manusia yang jahat untuk bertobat.
Selalu ada harapan bagi yang keras kepala, keras hati untuk menerima keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi janganlah kita menghakimi ketika seorang mencela Yesus, ketika penjahat tidak kunjung bertobat. Sesungguhnya ketika mereka masih diberikan kesempatan hidup, mereka juga diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena masih ada kesempatan, masih ada harapan bagi mereka yang keras hatinya untuk bisa menerima keselamatan. Sekarang mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang masih suka berbuat jahat. Ada juga dari mereka yang bersikeras tidak mau menerima Injil keselamatan, padahal memang Tuhan menyediakan keselamatan satu-satunya melalui Yesus Kristus. Dan itulah Injil yang mesti diberitahukan. Tetapi banyak orang bersikeras dan tidak mau menerima berita baik itu. Jangan kita menjadi lelah. Jangan kita takut juga untuk tetap menyampaikan kabar baik itu. Sebab kita meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah siapapun. Siapa tahu ada orang yang jahat pun seperti yang ada di dalam peristiwa di mana Yesus disalibkan. Pada akhirnya salah satu dari penjahat itu bertobat dan meminta keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita mau tetap bersabar dan menantikan karya Tuhan untuk setiap orang, baik orang yang baik menurut ukuran manusia maupun juga mereka yang dikatakan jahat. Mereka boleh menerima peringatan dari Injil Yesus Kristus dan mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga turut diselamatkan. Yesus adalah juru selamat. Ada selalu harapan yang disediakan bagi mereka yang datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan permohonan keselamatan. Setiap hari Tuhan menantikan orang-orang yang bertobat. Setiap hari, setiap waktu Tuhan menantikan ada orang-orang yang datang kepadanya memohon pengampunan dan pertobatan. Mereka yang seperti itulah yang boleh mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Sebab Yesus Kristus telah menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh setiap orang berdosa, sehingga orang berdosa boleh mengalami pengampunan dan keselamatan. Sejahat-jahat apapun seseorang, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus dan boleh menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus, mereka pun akan diampuni segala dosanya dan bahkan disucikan dari segala kejahatan seperti yang Tuhan katakan. Memang kalau kita berpikir bagaimana mungkin dosa yang sedemikian banyak kita dapat menebusnya, tentunya tidak ada seorang pun yang dapat menebus segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat selain daripada Tuhan sendiri, yakni dengan cara darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Tanpa darah Yesus yang tercurah di Kalvari, kita semua tidak mungkin selamat. Oleh karena Tuhan menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus yang berkorban menggantikan hukuman bagi kita dan kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Mari kita tetap melayani Tuhan. Mari kita tetap juga menyampaikan kabar baik ini. Sebab mana tahu setiap orang yang mendengar Roh Kudus bekerja sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama masih ada nafas dalam kehidupan seseorang, selalu ada harapan bagi orang itu untuk bertobat dan menerima keselamatan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak lelahnya kami terus menjadi saksi Kristus, walaupun mungkin seringkali ditolak, seringkali diremehkan, tidak dianggap, bahkan diperlakukan tidak adil. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang membela umat-Nya yang dengan tekun dan tidak lelah untuk tetap memberitakan kasih Tuhan. Dan kami percaya semua yang dilakukan dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan Tuhan, semua boleh mendatangkan keberhasilan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin.